Pasti buat kalian yang baru masuk ke dunia kripto sering banget nih denger orang-orang teriak kayak gini. XRP bang, Repo. Udah kayak jualan gak sih? Penasaran gak sih sebenarnya apa itu XRP dan kenapa banyak banget orang nih yang tertarik sama XRP ini? Halo, kenalin, nama gue Noval dan dalam video kali ini gue bakal jelasin XRP, salah satu kripto berandal potensial yang berani lawan pemerintah. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Pertama, buat yang belum tahu, XRP itu adalah salah satu kripto yang udah cukup senior dan punya fans yang cukup banyak. XRP ini didirikan oleh perusahaan namanya Ripple, di mana ide pertama XRP itu muncul di 2004 oleh Ryan Fugger. Saat itu, Ryan Fugger adalah seorang karyawan di salah satu bursa di Kanada yang merasa membutuhkan sistem keuangan yang terdesentralisasi. Beliau ingin membentuk sebuah sistem di mana mayoritas individu dan komunitas dapat membuat mata uangnya sendiri. Di 2004, ia mendirikan versi pertama dari Ripple, yaitu RipplePay.com. Kemudian di tahun 2012, Jed McCaleb dan Chris Larsen mulai membentuk Ripple seperti apa yang ada saat ini dan mengambilnya dari si Ryan Fugger. Saat itu XRP belum langsung tercipta, tapi sudah ada versi pertamanya yang bernama OpenCoin yang juga sebelumnya merupakan ciptaan awal dari Ryan Fugger, founder sebelumnya. Lama-kelamaan, Ripple ini berdiri dengan kokoh dan berhasil menciptakan XRP yang resmi diperdagangkan sejak 2012. Sekarang, ekosistem Ripple menjadi cukup luas yang membuat adanya beberapa kebingungan. Jadi dalam ekosistem Ripple XRP ini ada 3 hal, yaitu ada XRP, Ripple, dan juga RippleNet. Nah, biar nggak bingung kita breakdown dulu nih. Jadi yang pertama Ripple. Ripple itu adalah perusahaan yang memiliki semuanya dan membangun proyek XRP serta RippleNet. Nah, terus RippleNet ini tuh adalah platform pembayarannya yang digunakan untuk melakukan transaksi perpindahan uang dengan cepat. Nah, terus yang ketiga adalah XRP-nya sendiri yang digunakan sebagai alat tukar resmi di RippleNet yang juga merupakan kripto dari si Ripple ini sendiri. Jadi dari penjelasan tersebut pasti udah jelas kan kalau Ripple itu tujuannya bikin wadah sistem pembayaran yang terdesentralisasi dan juga cepat dengan menggunakan teknologi kripto. Nah, sekarang kita masuk ke XRP-nya sendiri. Jadi saat ini XRP yang beredar di pasar kripto itu ada di sekitar 41,19 miliar. Nah, jumlahnya itu terbatas pada sekitar 100 miliar. Saat ini waktu di syuting, XRP berada di posisi ke-7 dalam kapitalisasi pasar dengan jumlah kapitalisasi pasar sebesar 39,64 miliar dolar Amerika atau 564,8 triliun rupiah. Jumlah tersebut menandakan ketertarikan yang cukup besar karena semakin besar kapitalisasi pasar, maka semakin banyak uang yang beredar di aset tersebut. Semakin banyak uang yang beredar di suatu aset, maka dapat menandakan semakin banyak investor yang ada di dalamnya. Ketertarikan yang tinggi ini kayaknya tuh datang dari teknologi Ripple nih teman-teman, yang emang tergolong kayak semacam unik gitulah, karena Ripple ini tuh salah satu dari beberapa kripto yang nggak menggunakan teknologi blockchain. Jadi Ripple sendiri bergerak dalam sebuah sistem ledger yang bernama XRP Ledger. XRP Ledger ini masih masuk dalam distributed ledger teknologi yang terbuka untuk publik, jadi tidak tersentralisasi. Bingung nggak gue ngomong apa? Bingung kan? Nggak apa-apa, nih coba kita bantu jelasin apa yang unik dari ledger ini dan apa bedanya sama blockchain. Sebelumnya perlu diketahui bahwa teknologi distributed ledger itu adalah satu cabang di mana isinya adalah beberapa sistem termasuk blockchain. Jadi blockchain ini adalah bagian dari distributed ledger. Nah, XRP sendiri secara teknis tidak menggunakan blockchain tapi tetap menggunakan sistem distributed ledger. XRP Ledger ini sifatnya berbeda dengan blockchain di mana blockchain alurnya bersifat satu arah. Sedangkan XRP Ledger itu bersifat bercabang. Dalam blockchain umumnya validasi akan lebih lambat karena validasinya akan fokus ke satu blok dan berpindah setelah validasi per blok selesai. Jadi satu blok terus baru lanjut satu blok lagi. Hal ini berbeda dengan XRP yang validasinya tidak terpusat pada satu blok namun bisa bergerak secara bersamaan yang membuatnya efisien, lebih ramah energi, dan juga lebih murah. Dari sisi konsensusnya, XRP Ledger menggunakan sistem seperti sistem proof of stake, di mana tidak semua pihak menjadi validator. Namun, sisi utama lainnya adalah sistem konsensus XRP sendiri tidak menggunakan reward atau imbalan dari hasil validasi. XRP merupakan token yang sudah ditambang seperti proof of stake. Jadi proses validasi itu bukan mengeluarkan persediaan baru, namun mendapatkan persediaan yang sudah ada sebagai imbalan. Sistem ini membutuhkan tenaga komputer dan energi yang lebih kecil dalam proses validasi untuk mendapatkan koin XRP. Hal tersebut disebabkan tidak adanya proses penambangan layaknya Bitcoin yang perlu ditambang terlebih dahulu. Gara-gara pakai sistem ini, XRP Ledger memerlukan energi yang lebih sedikit daripada blockchain generasi lama lainnya.
sehingga ledgernya memiliki biaya yang lebih rendah yang membuat ketertarikan terhadapnya terkesan tinggi. Tapi ada satu kekurangan nih, walaupun emang teknologinya bagus, ya XRP sendiri alokasi dan persebaran koinnya itu relatif tersentralisasi. Hal ini disebabkan mayoritas XRP itu tersebar pada Ripple itu sendiri sebelum disebar untuk imbalan validator. Dari sisi alokasinya, ketiga pendiri utama XRP masih memiliki mayoritas persediaan XRP yang beredar, yaitu berada di angka 20%. Sehingga alokasi tersebut dapat mengurangi sifat desentralisasi dari XRP yang juga dapat menghambat ketertarikannya untuk terus tumbuh. Alokasi yang kurang merata ini juga menjadi penyebab saat ini Ripple terikat kasus dengan pemerintah Amerika, yaitu Securities and Exchange Commission atau SEC. Jadi SEC ini tuh semacam OJK-nya Amerika gitu. Saat ini yang menghalangi XRP untuk naik lebih tinggi dan sebelumnya bikin harganya jatuh itu adalah kasus ini. Jadi kayaknya layak deh buat kita bahas secara singkat. Jadi buat yang belum tahu, saat ini Ripple lagi terikat kasus sama SEC karena adanya kesalahpahaman mengenai XRP. Kasus ini dimulai di Desember 2020 di mana SEC menuntut Ripple terhadap penjualan saham secara ilegal. SEC menganggap dengan alokasi yang relatif besar tersebut, Ripple melakukan penjualan XRP sebagai saham dan bukan sebagai kripto. Selain itu, SEC juga merasa bahwa XRP bukan sebuah kripto dan telah diperjualbelikan sebagai saham yang ilegal menurut peraturan dari Amerika. Kasus ini mulai memuncak setelah SEC menuduh CEO dan COO Ripple menjual XRP senilai 1 miliar dolar Amerika yang dianggap sebagai manipulasi pasar. Selain itu, SEC juga menuduh Ripple untuk membayar banyak pihak ketiga untuk mendorong harga XRP naik dan terus diadopsi, makanya ada manipulasi pasar. Kalau menurut SEC, kesalahpahaman ini yang membuat adanya kasus yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Padahal sebelumnya Ripple adalah salah satu perusahaan kripto yang turut patuh kepada SEC. Namun secara mendadak SEC menuntut Ripple walau XRP telah berdiri dan beredar selama sekitar 8 tahun terakhir. Pastilah Ripple sakit hati, siapa sih yang gak sakit hati karena tadinya kan damai-damai aja ya. Terus ya jadinya mereka gak mau ngambil jalur damai walaupun sebelumnya SEC juga nawarin untuk menyelesaikan kasus dengan damai. Nah SEC itu memberikan tawaran kepada Ripple untuk membayar denda dan semua kasus akan berhenti. Tapi Ripple menolak dan menyatakan bahwa kasus ini menjadi representasi keberadaan kripto di dunia. Jadi kalau Ripple ngalah, mereka merasa itu adalah pencorengan nama baik dan bukti nyata kurang kokohnya pendirian, terutama dalam mengadopsi kripto. Kasus ini masih terus berlanjut dan membuat adanya volatilitas yang cukup tinggi terhadap XRP. Tapi walau ada volatilitas ini, nampaknya pendukung XRP masih setia dan juga terus memberi dukungan kepada Ripple di pengadilan. Untuk saat ini, Ripple masih terlihat unggul daripada SEC di pengadilan akibat hakim yang terlihat mulai menganggap tuntutan SEC adalah tuntutan yang lemah. Jadi karena kondisi ini, kayaknya kepercayaan terhadap XRP mulai terlihat pulih yang juga terus mendorong adopsi XRP terus naik walau sedang terjebak kasus. Saat ini Ripple sendiri walau sedang terjerat dalam kasus masih terus menarik adopsi-adopsi baru dengan banyaknya kerjasama dengan perusahaan eksternal. Sekarang aja nih udah ada sekitar 55 perusahaan yang mengadopsi Ripple, di mana beberapa diantaranya baru saja mengadopsi saat kasus dengan SEC masih berlanjut. Contoh perusahaan terkenal yang mengadopsi teknologi Ripple adalah CIMB, Bank of America, American Express, dan Standard Chartered. Standard Chartered, ya adalah. Saat ini Ripple juga sedang membentuk ekosistem keuangan tersendiri yang dikabarkan akan berisi beberapa pihak seperti perusahaan keuangan teknologi, universitas, perusahaan non-pemerintah atau NGO, yayasan, dan wirausaha sosial. Inisiatif tersebut memiliki tagline Creating a More Financially Inclusive and Sustainable Future. Sehingga jika melihat dari tagline tersebut, tujuan penciptaan ini adalah untuk menciptakan ekosistem keuangan baru yang lebih ramah lingkungan, berkelanjutan, dan juga lebih inklusif. Saat ini Ripple juga masih terus berkembang akibat sedang membentuk proyek baru yang berhubungan dengan CBDC atau mata uang digital bank sentral. Ripple sedang membangun infrastruktur jaringan baru untuk diadopsi oleh CBDC negara manapun yang akan ditawarkan dengan bisnis model sejenis blockchain as a service atau sebagai jasa. Terakhir, Ripple juga sedang dalam rencana untuk melantai di bursa saham sebagai perusahaan jika kasus SEC telah selesai. Oleh karena itu, saat ini Ripple masih terlihat terus berkembang dan walau sedang terjerat kasus SEC, fundamentalnya masih terlihat cukup kuat. Jadi intinya XRP itu adalah salah satu kripto yang emang cukup kuat lah karena emang dari sisi teknologi dan adopsinya masih cukup besar dan juga cukup signifikan. Tapi satu hal yang perlu diperhatikan adalah alokasi koin XRP yang merupakan token economics-nya. Hal ini disebabkan 20% dari XRP dikendalikan sama 3 orang aja yang membuat rentannya terhadap manipulasi pasar. Jadi kekurangan XRP kayaknya ada 2 nih, dimana yang pertama itu alokasi koinnya dan yang kedua adalah kasusnya dengan SEC. So kalau mau invest ke XRP, jadiin hal tersebut pertimbangan ya.
Semoga video ini membantu kalian lebih memahami apa sih Ripple dan XRP itu. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan guys, please jangan segan buat ngasih komen dan nanya or kasih masukan dan koreksi ya. Dan guys, please jangan segan buat ngasih komen dan nanya or kasih masukan dan koreksi ya. Dan as always, Koinvestasi aset masa kini, kaya masa depan.